yang dimanfaatkan dan ditransfer ke masyarakat. Dengar-dengar saya mau diperkenalkan dengan dua tokoh inspiratif ya yang ada di daerah sini ya. Karena besok kita akan jalan, tapi bisa cerita sedikit siapa yang akan diperkenalkan ini? Oh iya, kami rencana untuk bertemu dengan yang pertama Bapak Joni Manu, orang gila yang mencari orang gila juga nih, Pak Joni ini. Hebat luar biasa karena dia itu PNS, dosen, kemudian berhenti dari aktivitasnya sebagai PNS itu dia tinggalkan ke kampung, bikin sekolah lapangan, sekolah non formal di sana, PKBM Son of Martin namanya. Bahkan sebelumnya saya dengar SMP tapi gratis ya, kemudian sekarang jadi PKBM ya? Iya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Iya. Nah ini menarik karena Anda kan jalan-jalan semua ya, teman-teman geng motor imut ini jalan-jalan dan bertemu dengan orang-orang yang inspiratif ya. Nah ini menarik. Satu lagi siapa? Kemudian yang kedua itu Mama Ita Adu di Kampung Kelapa Tinggi. Dia itu seorang tokoh perempuan yang tidak tamat SD. Tidak tamat SD. Ya, jadi pendidikannya SD saja. Tidak tamat, dia pun tidak tamat. Kelas 4 atau kelas 5 SD dia. Apa yang dia lakukan? Dia di Kelapa Tinggi itu memperjuangkan berdirinya masuknya posyandu, kemudian ada PAUD, bahkan sekarang sudah sampai SD sekolah dasar rintisan, dan itu dia murni dilakukan tanpa campur tangan terlalu besar dari pemerintah juga. Ya. Lagi-lagi ini betul-betul atas inisiatif pribadi ya. Baru dengar cerita sepotong begitu aja udah rasanya ingin ketemu mereka ya, dan ingin menceritakan tentang apa yang mereka lakukan kepada penonton. Nah, pastikan Anda masih di acara Kick Andy on Location karena kita besok bertemu dengan dua tokoh inspiratif yang tadi baru diceritakan, yaitu Om Joni dan Ibu Ita. Apa yang mereka lakukan? Ikuti terus Kick Andy on Location. Semangat! Oke. Cuma yang paling berat cuma 3. Kondisinya seperti apa? Tanjakan. Tanjakan berbatu, lompor, atau bagaimana? Tanjakan, lompor, pokoknya miring. Saat ini kami menuju desa Tanini. Geng motor akan memperkenalkan saya pada Joni Manu yang mengabdikan hidupnya untuk membantu pendidikan masyarakat di sana. Perjalanan menuju desa Tanini ternyata harus melewati medan yang cukup berat. Cuma yang paling berat cuma 3. Kondisinya seperti apa? Tanjakan. Tanjakan berbatu, lompor, atau bagaimana? Tanjakan, lompor, pokoknya miring. Kondisi jalan yang rusak parah, belum lagi jalan tanah yang licin, membuat perjalanan kami sering tersendat. Langsung ya. Saya sempat berpikir, apa yang bisa dilakukan orang di lingkungan sosial yang nyaris terpencil ini? Mengajar, berbagi ilmu yang dimiliki adalah sebuah panggilan jiwa dari Mesak Joni Manu. Demi sebuah pengabdian, ia meninggalkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil dan dosen di Universitas Cendana Kupang. Lalu ia kembali ke kampung halaman di desa Tanini, Kecamatan Tekari, Kabupaten Kupang yang terisolasi di pedalaman. Pada tahun 2006, ia mendirikan SMP gratis yang kemudian diubahnya menjadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Son of Martin. Tujuan utamanya adalah menjadikan masyarakat pedesaan Tanini menjadi mandiri. Saat ini ada sekitar 160 orang anak didiknya di PKBM Son of Martin. Sistem kurikulum yang digunakan yaitu menggunakan sistem paket A, B, dan C.
Selain itu ia menambahkan bidang pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan otomotif. Kegiatan belajar mengajar ini dilakukan 3 hari dalam seminggu, di mana waktu belajarnya disesuaikan dengan kesepakatan antara tutor dan murid. Semua peserta pendidikan tidak dibebani biaya alias gratis. Fasilitas yang ada di PKBM ini pun termasuk cukup lengkap. Lahan untuk melakukan praktikum sudah tersedia di sana, seperti lahan untuk berkebun, budidaya ikan, bercocok tanam, dan juga lahan untuk beternak babi dan sapi. Peluang ini membuat lelaki Parubaya ini mengundang geng motor imut untuk juga ikut andil dalam beberapa pembelajaran. Harapan yang ingin dicapai oleh Johnny adalah menciptakan masyarakat Tanini yang mandiri, yang lebih mengutamakan pada keterampilan dan kreativitas untuk menjadi wira swasta. Bang Andi, ini seperti yang kita ceritakan kemarin bahwa kita akan ke Tanini. Kita sudah sampai ke istananya Om Johnny Manu, Iya. dan teman-teman di sini sudah menunggu. Kita bisa 1-2 cerita dengan mereka. Begitu ya. Iya. Jadi Om Joni senang sekali akhirnya sampai juga ke sini. Iya. Perjalanan tadi 6 jam ya. Lebih. 6 jam. Aduh, perjalanannya ini antara bisa sampai atau tidak ini. Iya. Saya pikir mungkin kalau kita ke surga perjalanannya juga Jauh lebih dekat. Jadi ini siapa yang sudah hadir di sini, Om Joni? Nah, ini warga belajar yang selama ini dibina oleh PKBM Son of Martin. Oh, begitu. Sebuah sekolah lapangan yang saya ciptakan 7 tahun. Halo. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Baik. Ramai sekali ya. Jadi ini warga belajar. Ya. Baik, ada berapa sebenarnya di sini muridnya atau yang belajar? Sebenarnya mekanisme belajar ini kan tentatif istilahnya. Ya. Jadi kalau ada yang sifatnya paket, ada yang sifatnya kursus, dan sampai dengan sekarang sekitar 300-an orang yang telah dilayani. Alumni? Ya, yang telah dilayani. Dilayani di sini. Dilayani oleh PKBM Son of Martin. PKBM Son of Martin. Terus ini ada yang paket apa? Paket aja. Paket A, B, paket B sama C. B sama C. Ya, Yang kalau A Anda sudah aja. selesai ya. Ya, sudah selesai. Kalau B sama C itu kan SMP dan SMA. Baik, jadi boleh tahu nih Om Joni, saya panggil Om Joni boleh ya? Boleh. Om Joni ini kan sudah enak-enak ada di kota ya, Ya. di Kupang, Ya, sudah jadi dosen, pegawai negeri sipil. ya, Semua orang biasanya kan mimpi jadi pegawai negeri. ya. Sementara Om Joni justru meninggalkan Oh, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil yang sudah ada jaminan masa depannya sebagai dosen. Jadi apa yang mendorong Om Joni sampai mendirikan PKBM ini? sebenarnya yang paling esensial itu panggilan sejarah. Yang saya maksudkan yang panggilan sejarah itu karena saya dibesarkan di tempat ini waktu ayah kami menjadi guru di desa terpencil di sini. Dan ini namanya, tapi lebih khusus kampungnya nama Temaman Temaman Iya. di Tanini. di Tenini. Kita sejak tahun 60 sampai dengan 75 baru kita keluar. Tetapi selama kita keluar dari tinggalkan desa ini, hampir 30-an tahun ketika ayah meninggal, ada sebagian delegasi orang di sini yang pergi dan meminta jenazah almarhum kembali ke sini. Tetapi keluarga Untuk dikebumikan di sini, dikuburkan di Ya, sini. karena Terus? jenazah almarhum. Iya. Tapi karena saya merasa keluarga telah memutuskan makamkan di Kupang, maka saya yang bertanggung jawab untuk kembali meneruskan visi dan misi ayah. Walaupun untuk itu harus meninggalkan atau mengorbankan Ya. diri, meninggalkan pekerjaan yang sudah Ya. mapan. Jadi ada satu moto waktu itu pilihannya, ada 2 pilihan, pilih kampus atau pilih kampung. Oh, pilih kampus atau pilih kampung. Om Joni Pilihannya pilih? kampung. Kenapa pilih kampung? Nah, banyak orang tua yang berjasa di sini yang saya lihat Iya. selama ini sampai dengan detik saya kembali tidak ada perubahan apa-apa. Walaupun secara nasional pembangunan itu berjalan, tetapi masyarakat ini tetap tidak maju.
saya coba telusuri apa persoalannya. Ternyata persoalannya cuma mentalitas mereka. Nah, untuk perubahan perilaku inilah saya coba mendekatkan mereka dengan pendidikan yang model seperti ini. Pendidikan Modelnya lapangan. apa konsep pendidikan di sini? Karena Pendidikan saya dengar lapangan. ada pendidikan Ya, lapangan ya. ya, Apa yang pendidikan. diajarkan? Lebih banyak pada fokus pada pertanian dan peternakan. Pertanian dan Dan peternakan. Apa yang diajarkan? Pertanian hortikultura, lahan praktikum kita ada di samping sana. Oh, di sana. Nah, dan Iya. itu tiap tahun dicoba ada perubahan walaupun tingkat produksinya tidak sampai ke pasar luar, tetapi pasar lokal Sudah mereka bisa dipenuhi. sudah bisa dipenuhi. Nah, Fritz, kenapa geng motor imut waktu itu sampai tertarik untuk datang di sini dan ikut mendukung kegiatan atau gerakan yang dibuat oleh Om Joni ini? Ketika kami berkenalan dengan Om Joni dan melihat background sejarahnya, kami pikir ini orang gila ini. Bahaya kok. Kita Terus kita kenapa? bertemu sesama orang gila yang punya Kenapa imajinasi dibilang masa gila? depan untuk bikin satu perubahan di satu wilayah. Dan itu yang kami anggap sebagai teman kami. Ketika Om Joni bilang ada sekolah lapangan di Taimaman, di Tan ini, kami pikir apa yang bisa kami buat dari geng motor. Kami punya ilmu pertanian, kami punya ilmu peternakan. Oke, kami datang kemari untuk mengajarkan warga belajar di sini beberapa hal menyangkut urusan pertanian maupun peternakan. Nah, kembali ke Om Joni. Pilihan, saya masih penasaran ini. Iya. Ada orang sudah hidupnya senang, masih mau pulang kampung yang jaraknya jauh dan akses untuk sampai ke sini susah. Apakah waktu Om Joni memutuskan untuk kembali ke kampung, ya pilih kampus atau kampung, pilih kampung, bagaimana reaksi istri dan anak-anak? Nah, reaksi isi paling pertama itu kecewa. Kecewa. Kecewa terhadap keputusan yang saya ambil. Karena secara ekonomis apa yang saya putuskan tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Berapa lama sampai akhirnya istri dan anak-anak bisa mengerti? Keputusan. Anak saya yang pertama juga lagi ikut di sini. Dia orang paling pertama yang frustrasi. Oh, mana anak? Mana ada sini? Mana? Geng motor. Iya. Oh, jadi kau ini anaknya. Waduh, coba sini anak berdiri dekat sini dulu. Ya. Jadi dia ini yang pertama kecewa waktu Ya, itu. menunjukkan rasa Rasa frustrasinya. frustrasi atas keputusan bapaknya. Apa yang diucapkan waktu itu? Enggak, dia tidak sempat ucapkan apa-apa, tapi dia berhenti kuliah 1 semester lebih. Protes. Tapi saya harus terima itu sebagai resiko, dan saya mencari jalan keluar untuk menemukan sesuatu yang terbaik, membangkitkan kembali motivasi pada dirinya untuk melanjutkan. Istri, kapan istri sudah akhirnya bilang ya sudah, memang suami ini kelihatannya apa yang dia putuskan seperti orang gila tadi, Iya. tapi faktanya kemudian dia menghargai. Kapan mulai? Berapa lama itu? Kalau mau jujur sampai saat ini dalam hati kecil dia juga belum terima. Bahkan mungkin kehadiran Bang Andi menjadi satu faktor penyebab untuk dia percaya. Amin. Saya sangat yakin itu. Amin, amin. Karena sampai dengan hari Kamis dia masih mempertanyakan apa betul Bang Andi mau ke Temaman. Seorang Andi no ya mau ke Temaman begitu dalam kondisi seperti ini. Iya. Pulang saya sampaikan bahwa Bang Andi sudah ada di sini. Akhirnya betul-betul Saya datang. yakin dia akan percaya. Kita berikan betul. Mudah-mudahan begitu ya. Saya kehabisan kata-kata untuk menyampaikan rasa terima kasih ini. Karena ini sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Saya percaya bahwa ini hanya karena Tuhan. Apa yang menarik yang Fritz lihat dari kegiatan Om Joni di sini? Iya, Om Joni punya semangat yang saya lihat bisa menjadi motivasi untuk warga di tempat ini. Cerita berhenti dari PNS dan kembali ke kampung itu saja kan bagi kita yang orang kampung itu sudah satu yang luar biasa. Apalagi dia bikin sesuatu di kampung ini. Dan kami pikir Om Joni jadi tokoh inspirasi bagi kami yang muda-muda untuk lebih banyak belajar dan tidak perlu mengeluh ini. Ayo kita buat sesuatu di kampung-kampung. Nah, apa kendala yang dihadapi untuk mengelola PKBM ini? Kalau bicara kendala tadi hanya 2 faktor. Pertama sumber daya manusia dan modal.
sumber daya manusia yang saya maksudkan dan modal yang saya maksudkan termasuk di dalamnya adalah teknologi. Terus untuk operasional dari mana dan? Operasional anak-anak diberi pelatihan. Terus? Lalu biaya operasional seperti oli, solar itu dibayarkan. Jadi harapan Om Joni ke depan ini apa sih yang ingin dilakukan dengan tempat ini? Saya melihat tempat ini suatu saat mungkin dia menjadi agrowisata. Baik, saya boleh menyapa saudara-saudara kita anggota ini. Saya mau kenalan dengan saudara-saudara kita yang hebat-hebat ini. Jadi hari ini saya berterima kasih sudah bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi hari ini selain dengan geng motor, Om Joni, Ya. saya juga mengajak teman-teman dari Bank Mandiri, ya. Nah, di sini ada Pak Putu dan teman-teman. Boleh ke sini? Iya. Pak Putu dan teman-teman ini, Om Joni yang saya ceritakan. Ya, makasih. Apa kabar? Jadi terima kasih juga sudah hadir di acara ini. Ini Fritz dari geng motor yang kisahnya sudah saya ceritakan juga. Karena hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu setelah mendengar kisah tentang Om Joni dan warga di desa ini yang kegiatannya positif, maka hari ini dari Bank Mandiri saya ajak Pak Putu dan teman-teman. Cuma saya belum tahu ini Pak Putu waktu diajak ke sini kenapa semangat? Baik, Pak John Manu, Ya. saya atas nama Bank Mandiri menyerahkan sedikitlah kira-kira bantuan kepada PKBM yang Bapak kelola ini Pak ya. Senilai kalau rupiahnya 50 juta Bapak. 50 juta. Ada dukungan dari Bank Mandiri senilai 50 juta rupiah. Baik, tentu kita ingin tahu harapan dari Pak Putu dengan dukungan bantuan senilai 50 juta ini apa sih harapannya? Iya Pak Andi, tadi sekilas saya dengar ini jadi apa ekowisata ya Pak ya? Agrowisata. Agrowisata, Iya. agrowisata. Mudah-mudahan ini hanya dengan bantuan sedikit ini menjadi satu batu atau langkah untuk mencapai cita-cita Bapak lah. Dipergunakan untuk kepentingan dari PKBM Sonak Martin ini Pak. Pak Joni sendiri apa komentarnya setelah menerima atau mendapat dukungan dari Bank Mandiri? Saya kehabisan kata-kata untuk menyampaikan rasa terima kasih ini. Karena ini sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Saya percaya bahwa ini hanya karena Tuhan. Amin. Karena itu atas nama seluruh warga PKBM Sonak Martin saya menyampaikan terima kasih. Dan terhingga kepada Bank Mandiri melalui